Bismillah, bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dihafalkan gosida ya maula inat khatirak ma'ana sama di ghairi jamalikum. Siapal dua gosida neka epele bigula ebrina hadiah surban aneka surban ngancain gula ning tarim 4 tahun gula 4 tahun neku surban neka merah bini apa lecek 4 tahun saya pakai surban ini di kota Tarim. Abdina pertama datang ke Tarim ngolatin Habib Umar beli surban persis kayak gini. Pas Abdina ngakui. Lah si apal ya maula inat sama li ghairi jamalikum, nanti dilihat yang apalnya bagus dapat hadiah surban nikah. Lagi dan juga teman-teman yang ikuti kita dari YouTube atau dari Instagram berkesempatan untuk dapat surban. Neka surban takar berenan coklat pote kecoklatan putih tulang. Tak tahu tulang unta boleh. Jadi dihafalkan mudah-mudahan gosida-gosida itu mohon apal atene kecelep atene ka bedeur nah mun apal-apal gosida Kak Dinto. Lagi dihafalkan nanti kita kasih hadiah ini. Ya khair, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Ngereng ngaji mudah-mudahan apa yang kita sampaikan jadi ilmu yang barokah, jadi ilmu yang manfaat. Dicatat seperti biasa Kak Dinto dari tuan rumah sudah ada hadiah untuk hari ini karena surban gula kehabisan surban pesen kita datang. Jadi surban Kak Dinto hari ini nggak pakai surban tapi surban nikah saya kasih untuk yang hafal lagu yang sangat menyentuh dan juga penuh barokah apa namanya gosida yang sangat barokah di ghairi jamalikum dan juga ya maula inat ya apalagi saya bisa oleh hadiah surban nikah insyaallah. Naam. Besok malam ada di Python saya sobung udur dari Prasi dari ngereng saya sobung udur ngaji ki cek sampai beda sirami dicatat mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hadis at-tasi ashar, hadis yang ke 19. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba nanti panitia disiapkan mukhtar hadis setiap acara itu dijual nanti tipis cuman paling 5.000 harganya. Tepukan di atas. Ya naik ini. Baru tak bibung karena selamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti ada kita mukhtarul hadis atau dibagikan di grup WA itu anunya apa namanya PDF-nya ya di grup WA-nya dibagikan terus di sini dijual tipis paling 5.000 kecil hadis yang dikumpulkan oleh Habib Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaji mudah-mudahan barakah mudah-mudahan manfaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik dari kalian, man siapa orang ta'allama yang belajar Al-Qur'ana, belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Jadi orang yang paling baik di hadapan Nabi, di hadapan Allah, orang yang mengajarkan Quran dan belajar Al-Quran.
Ai kulluhu au ba'duhu. Semuanya, artinya ngajarkan tafsir, ngajarkan Quran, au ba'duhu, atau sebagian dari Quran. Apa? Lip alipen, ikra, itu kan bagian Quran. Jangan diremehkan. Kiai langgeren, kiai yang ngajar di Langbo, jangan diremehkan. Itu lebih ngualati daripada kiai pondokan. Kiai yang ada di desa-desa itu, ini kelemahannya santri ini. Hati-hati. Mentang-mentang sudah datang dari Yaman, pondoknya Habib, pondoknya kiai besar, pulang kembali ke desanya, pas darusan kiai ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada nanti dia kiai tak fase aja. Padahal gurunya dulu nggak boleh. Wah, tak tot meletot aja yang lihat ada gigi, ini gigin pasangan roh. Kan jatuh itu gigi. Jadi jangan pernah dengarkan. Apa namanya? Agul waliden, durhaka kepada orang tua itu bisa ditebus. Bisa ditebus. Sampean durhaka sama orang tua, celaka. Tapi ada penebusnya. Sedekah, orang tuanya sudah meninggal, sedekah. Silaturahmi kepada keluarganya, orang tua atau kerabatnya. Mengirimi bacaan Al-Quran. 3 ini nebus kedurhakaan kita kepada orang tua. Sampai kata ulama, siapa orang yang durhaka kepada orang tuanya, 1 cuman syaratnya, kalau pengen nebus apa? Membayari hutangnya orang tua. Cukup. Orang tua punya hutang, sampai dulu anak paling nakal, tapi kalau sampian bisa membayar hutangnya orang tua, maka sampian adalah anak yang berbakti. Kenapa? Karena orang tua yang ada di kuburan itu amal ibadahnya dan kirimannya itu kena PPKM. Oning PPKM. Arwah sih selanjang ben minggu ruah. Lah arwah PPKM. Jadi orang kalau dia ini meninggal dunia tapi masih punya hutang sama orang, setiap kiriman itu disunat sama malaikat. Kirimannya disunat, nggak nyampe semua. Jadi kalau seumpama ngirimnya sate gulai, yang nyampe cuma telur. Sate gulainya nggak diambil sama malaikat, ditaruh. Kalau kamu sudah lunas hutangnya baru saya kasih semua. Makanya sampean yang ngerasa durhaka sama orang tua, dulu nggak bisa membahagiakan, bisa nembus, bayari hutangnya. Beres, pasti memaafkan. Karena dikatakan al-mayyit fil qabri kal gharik yantadir da'wat ahli baiti. Mayit yang ada di kuburan itu seperti orang yang tenggelam di lautan. Setiap hari teriak, mana anakku kok nggak ngirim Fatihah, mana anakku kok nggak ngirim Yasin. Habib, kan ada yang bilang bacaan itu nggak nyampe. Kamu yang berpendapat nggak nyampe, ya ambil pendapat itu. Keng saya ngareng tuan kakek ning kuburan colon etor kopen bi malaikat. Makanya kita ini sudah dibentuk sama ulama, dikasih yang namanya ahlus sunnah wal jamaah, travel kita sama Allah. Sudah ikuti, nggak usah dengarkan orang nyampe nggak nyampe. Yang ngomong nggak nyampe, ya, yang ngomong nggak nyampe, arwah berarti orang cerai. Tanda mak keluar pesena kangkui orang tua, berarti cerai. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Dengarkan, itu kalau dosa sama orang tua. Tapi kalau dosa sama guru, punya dosa sama guru, sampean yang punya dosa sama guru, tidak bisa dimaafkan dengan apapun. Apapun nggak bisa buat maaf. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, kalau nggak salah dalam kitabnya Risalatul Mu'awana, siapa orang yang punya dosa kepada guru, termasuk terutama guru alif-alifan itu yang ngajar alif ba, itu kan nggak ada harganya di mata orang. Tapi kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kalau bahasa sekarang, adalah guru ngaji
Yang ngajari alif-alifan itu guru langgeren, kiai langgeren, guru alif-alifan roh. Iki, saya mau gawe acara tadi acara Hamdi Ham roh. Mun pondukan kan mun MTE apanya mana madrasah kan beda Hamdi Ham ya. Mun Saban kan Hamdi Ham. Apa Hamdi Ham tahu? Haflatul imtihan ruwa kan singkat bi kake Hamdi Ham. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Orang punya dosa kayak gitu sampai duduk dengan wali kelas jenderal walinya dari ujung timur ke ujung barat untuk mengangkat derajatnya Anda nggak mungkin bisa kecuali guru yang Anda sakiti memaafkan dosa Anda. Makanya hati-hati, paham ya? Hati-hati. Makanya sampean kalau susah sudah menikah, nggak taunya susah nyari rezeki, takut punya dosa sama guru. Ya apa? Cari guru istri kamu dulu ngaji di mana kamu dek? Oh di sana sudah meninggal mas. Ada putranya, ada. Ayo nyabis. Alhamdulillah di rezeki. Lihat, oh ini dulu madrasah istri saya. Oh genteng lar para rempan. Entaren. Maaf Pak Yai ada semen cuman 10. Oh ya terima kasih lah. Ini bentuk minta maaf. Mam, sampean yang punya guru ngaji lip-alipan gak ada kiainya, datangi kuburannya ziarah atau sodakokan uang untuk guru kita yang sudah meninggal. Ini supaya kita minta maaf kepada guru kita. Kalau bisa minta maaf ketika masih hidup. Uququl ustad la tumha abada. Punya dosa kepada guru nggak bisa dihapus selamanya kecuali gurunya memaafkan. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairukum, paling baik di antara kalian. Siapa sih orang baik? Man ta'allama al-Quran. Mereka yang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Sudah tua Habib, nggak ada tuanya Al-Quran. Dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Al-Quran ini adalah kemuliaan untuk manusia. Al-Quran ini dikatakan bahwasanya qiraatul Quran karomah lil bashar. Membaca Al-Quran itu adalah kemuliaan bagi manusia. Kenapa? Innal malaika lam yu'tu dzalik. Karena malaikat nggak dikasih. Nggak ada ceritanya malaikat ibadah baca Quran, itu nggak ada. Ibadahnya sholat. Ada yang berdiri sampai hari kiamat. Ada yang malaikat itu rukuk sampai hari kiamat. Ada yang malaikat itu sujud sampai hari kiamat. Manusia nawa'al ibadah, dibuat macam-macam ibadah untuk umat Muhammad ini. Sholat, puasa, zakat, haji, sodako, dzikir, hadir pengajian, macam-macam. Di antaranya adalah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu gak diberikan kepada malaikat, sehingga jika ada orang yang membaca Al-Quran, malaikat berkumpul di atas kita, mengamini setiap daripada doa-doa kita. Makanya Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Jadi Al-Quran ada kemuliaan. Bahkan Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, ana muta'ajjib minal insan, ata'ajjab minal insan. Aku ini heran sama manusia. Kenapa? Yaqulu bidhi gulwaham wa indahul Quran. Kata Habib Ali Al-Habsyi, aku ini heran. Kok masih ada orang yang mengeluh sumpek? Ada orang yang mengeluh saya ini kepepet. Padahal dia punya Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran itu ngilangkan sumpek. Ngilangkan sumpek, susah masalah, baca Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah. Nah sekarang dengarkan supaya tahu tentang Al-Quran. Dikatakan Al-Quran itu dulu ada di 3 tempat. Al-Quran ada di 3 tempat. Yang pertama adalah di Lauhil Mahfud. Di Lauhil Mahfud.
Oning lawil mahfud kage. Tak tahu. Padeng kok tak tahu ke tak ada pagi. Ini paling semampir ke dejero lah bengkon Pak Mahfud. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa firman Allah? Bal huwa Qur'anul Majid fi lauhil mahfud. Ada di lauhil mahfud. Yang kedua, Al-Quran itu apa? Fis sama'id dunya. Di langitnya dunia. Jadi Al-Quran itu ada di lauhil mahfud yang pertama. Yang kedua, fis sama'id dunya, di langitnya dunia ini. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkannya di malam Lailatul Qadar, Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sekali turun, langsung turun di langit dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, turun ke bumi. Turun ke bumi. Nah, turun ke bumi ini tergantung kejadiannya. Kejadian apa? Turun ayat itu. Nabi dicaci, Muhammad abtar. Muhammad itu nggak punya keturunan. Muhammad nggak punya anak. Dicaci sama orang. Allah turunkan ayat. Ada yang nyaci. Ayat untuk itu diturunkan. Apa? Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Wahai Muhammad, aku Allah telah memberi kepada kamu al-kautsar. Apa artinya kautsar? Kata ulama ahli tafsir, ada yang mengatakan al-kautsar aidurriya at-thayyibah al-katsira, keturunan yang sangat banyak dan baik. Ada yang mengatakan al-kautsar adalah telaga al-kautsar. Kalau dilihat dari asbabun nuzul, inna ataina kal kautsar aidurriya at-thayyibah al-katsira. Inna syani'aka, yang mencaci kamu, yang mencemooh kamu, yang ngomongi kamu Muhammad, wal abtar, dia yang keputus, nggak punya keturunan. Paham ya? Nah, jadi Al-Quran itu tiga, di lauhil mahfud, sama'id dunya, di langitnya dunia, terus kemudian turun ke bumi tergantung kejadian. Bagaimana caranya Nabi nerima Al-Quran? Ini supaya punya ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi itu nerima wahyunya dari malaikat Jibril. Itu yang pertama adalah berbentuk manusia. Malaikat Jibril nyerupai manusia. Tapi Jibril ini milih-milih, nggak semua orang. Dipilih sahabat yang ganteng. Ada sahabat yang ganteng, namanya Dihyatul Kalbi. Sahabat Dihya, namanya Dihyatul Kalbi. Orang dulu itu pemakaian kalimat kalbi, maaf, yaitu anjing, itu digunakan dulu sebuah kebanggaan. Karena anjing itu dulu digunakan untuk memburu. Karena nggak kayak sekarang kan ada traktor, ada ini untuk mencari buruan apa. Makanya orang dulu namanya ada yang serigala, ada yang seperti macan, ada yang dibilang apa giginya unta, julukannya. Ini sahabat namanya Dihyatul Kalbi. Sahabat Dihyatul Kalbi ini adalah yang paling sering postur tubuhnya ditiru oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Untuk menyampaikan wahyu. Sampai pernah ketika Rasulullah berbincang dengan Dihyatul Kalbi, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ata'rif manhu?" Kamu tahu siapa itu? Dihyatul Kalbi ya Rasulullah. Kala bal huwa Jibril yatashabbah bi Dihyatul Kalbi. Itu malaikat Jibril. Ya Allah, tak ngomong digelek. Kenjek kan tip-netip ke pangeran kok sih. Ora menring metu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, jadi malaikat itu datangnya kepada Nabi itu wahyu itu datangnya berbentuk tiga. Ada kalanya bentuk malaikat Jibril berbentuk manusia, berbentuk sahabat untuk menyampaikan wahyu, atau terkadang orang asing yang nggak dikenal seperti itu. Yang kedua, datang kepada Nabi tanpa ada yang kelihatan. Jadi nyampaikan Quran kepada Nabi itu nggak ada yang tahu. Gak taunya Nabi ngomong seperti kayak ketika Nabi naik ke mimbar, ya kan?
Ketika Nabi nyampe ke mimbar, malaikat Jibril datang kepada Nabi tanpa diketahui orang. Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Ya Rasulullah, nggak ada orang kok ngomong amin. Dijawab, itu Jibril mendoakan seperti itu. Artinya datangnya Jibril kepada Rasulullah terkadang nggak kelihatan mata. Ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Yaitu datangnya wahyu itu seperti sol-solatil jaros, seperti deringnya bel. Kadang kan maaf ya, ini ya kita gambarkan supaya kita paham aja. Bil haqiqah Allah wa rasulu a'lam. Orang kadang kalau ada kadang kuping itu kayak gitu ya. Nah itu suaranya seperti deringnya bel. Kayak gini, beni bela tukang jual esnya itu benih. Suara deringnya itu seperti deringnya bel. Kemudian setelah itu Rasulullah dapat wahyu. Terkadang seperti itu. Jadi 3. Malaikat Jibril datang berbentuk sahabat, kebanyakan dihyatul kalbi. Yang kedua nggak kelihatan. Yang ketiga deringnya bel. Nah, kenapa Habib Al-Quran itu kok turunnya step by step sih? Apa step by step bro? Apa jangan yang betul step by step bro? Iya, ini ajan pas ajan benih, harungan ajan bro. Step by step sih. Apa step by step? Hah? Sih bertahap sih, berangsur-angsur. Malah sekut nyecek kredit apa berangsur-angsur. Hah? Allahumma shalli ala Muhammad. Allah nggak turunkan Al-Quran kepada Nabi langsung berbentuk kitab gedebuk, enggak, atau lembaran amplop datang dari langit, enggak. Al-Quran itu datangnya, dengarkan, datangnya Al-Quran itu terpisah-pisah, nggak langsung sekalian, turun sekalian ke langit. Inna anzalnahu fi lailatil qadar, itu turun sekalian di langit dunia. Dari langit dunia itu malaikat membawakan tergantung sebab yang terjadi. Apa hikmahnya kok dipecel-pecel? Kok apa namanya berangsur-angsur? Kok sedikit demi sedikit? Dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama untuk menguatkan hatinya Nabi. Karena Nabi itu didustakan. Nabi itu sering sumpek, dibuat sumpek oleh siksaan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ketika Nabi itu sumpek, turun ayat kabar gembira, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Turun. Mikirin ini, kepikiran ini diturunkan Allah, dijawab sama Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tenang. Itu yang pertama, paham ya? Untuk menenangkan hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa tujuannya Al-Quran itu kok sedikit-sedikit? Supaya mudah dihafalkan. Ada seorang sahabat mengatakan, kita di zaman yang sekarang ini mudah mengamalkan Al-Quran, sulit menghafal. Sahabat yang hafal Quran itu sedikit. Sulit mereka menghafal tapi mudah mengamalkan. Kata sahabat tersebut, kamu akan lihat nanti akan datang satu zaman penghafal Al-Quran banyak tapi yang mengamalkan sangat sedikit. Jadi turunnya ayat Al-Quran itu sedikit-sedikit untuk apa? Supaya mudah dihafal. Sampai dikatakan kana Abu Sa'id Al-Hudari yu'allimna al-Qur'an khamsa ayah bil ghadawa wa khamsa ayah bil asyiyah. Kita dulu itu ngapal Qur'annya 5 ayat. Pagi 5 ayat, malam 5 ayat. Supaya mudah hafalnya. Mamanya, karena bingung, salah harus perang, salah masih kelaparan, salah harus ngungsi, masih ngapal. Jadi sahabat yang hafal Qur'an itu termasuk sedikit. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, ta'allamul Qur'an khamsa ayah.
belajar kamu Al-Quran itu 5 ayat 5 ayat. Kenapa? Fa innan nabi kana ya'khuduhu minal Jibril khamsa ayat. Kalau belajar Quran 5 ayat 5 ayat. Kenapa? Dulu malaikat Jibril itu nyampaikannya kepada Nabi 5 ayat 5 ayat. Nah, makanya apa namanya? Turunnya Al-Quran itu nggak langsung. Yang pertama untuk supaya hatinya Nabi tenang, yang kedua supaya mudah diapal, yang ketiga at-tadarruj fit tarbiyatil ummah, supaya mendidik umat itu pelan-pelan. Nabi ini diutus bawa perubahan pelan-pelan sama Allah, karena umatnya Nabi itu nyembah berhala, menyekutukan Allah, suka membunuh perempuan, anak kecil-kecil dibunuh, minum khamr, berzina. Ini sekaligus kalau langsung turun ayat Al-Quran langsung nggak boleh zina, nggak boleh, woro, akhirnya nggak jadi, harus pelan-pelan. Makanya Allah itu memberikan ayat Al-Quran turun sedikit-sedikit supaya mama sekarang larangan khamr, setelah berapa lama dilarang oleh Allah, mulai kuat hatinya sahabat, diturunkan ayat tentang larangan minum minuman keras, sampai dikatakan para sahabat Madinah seperti laut, seperti sungai khamr, seperti sungai dari arak. Ketika diharamkan oleh Allah, semua sahabat yang ada nyimpen di gentong, nyimpen di apa, dibuang ke jalan-jalan sampai ngalir seperti sungai. Kenapa? Sudah dilarang, sudah kuat. Kemudian diharamkan lagi ini, diharamkan ini, sedikit demi sedikit untuk diatur manusia. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan juga diantaranya apa? Untuk menguatkan hati seorang mukmin. Al-Quran itu turunnya sedikit-sedikit. Ketika sahabat, ada sahabat Al-Yasir itu, sahabat Yasir, Ammar bin Yasir, ketika itu disuruh beriman gak mau, sampai disiksa, orang tuanya disiksa, ini disiksa. Kemudian turun ayat menceritakan tentang bagaimana dulu para anbiya ketika dipotong sama orang-orang pengikutnya yang membangkang, dibunuh, sehingga hatinya tenang. Ketika dapat keadaan gini, turun ayat ini, tenang. Seperti itu, paham ya? Nah, dan yang kelima, turunnya ayat seperti itu apa namanya, sedikit demi sedikit karena mukjizat, termasuk mukjizatnya Quran. Kejadian ini turun ayat ini, kejadian ini turun ayat ini, ada gini dibalas ayat ini. Paham ya? La ilaha illallah. Naam. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi untung kalau orang ngajar apa namanya, ngajar Quran itu sangat istimewa. Tapi diingat ya, dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, baca Quran atau ngajar Quran itu harus pelan-pelan. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, al-qira'ah ma'al ajala wa adamil hudur, baca Al-Quran dengan kesusu, cepet-cepet, ma'adamil hudur, dan juga nggak hadir, la tugtab, nggak dicatat. Dikasih contoh bagaimana kalau sampai ngomong sama orang Jawa, iya nggak tahu ya, apa ya, orang yang diajak ngomong, gak waras sih, minggir. Dengar kan? Jadi kalau baca Quran jangan cepet-cepet. Nggak apa-apa ngatam Quran itu nggak apa-apa, tapi yang berbobot itu kan enak. Kayak sampean ayo suruh makan kayak gini, dikasih semua, tapi dikasih waktu 1 menit harus habis. Atau sampean dikasih 2 tapi nggak dihitung waktu, enak ngambil 2, dinikmati. Kalau nggak enak. Begitu juga yang suka, ya repot, di Indonesia ini repot, beningin dirnabrak. Tolonglah yang manggil hataman Quran,
Jangan dijatah sehari. Jangan dijatah sehari. Kadang sama sampai lu dari pagi sampai sore harus hatam. Masir, saya ketemu anak Masir Jiun. Ini apa? La tuktab. Kata Abi Abdullah bin Utsaimin, Allah berpaling dengan orang kayak gini. Kenapa? Mau ngajak kayak sampean ngajak. Habib kita jadi kamu akan kulit sibuk minggir. Paham ya? Jadi kalau baca Quran, dengarkan kata para sahabat, aku membaca 2 surat Alif Lam Al-Baqarah sama Al-Imran itu dengan tadabbur lebih aku sukai daripada ngatamkan Al-Quran tapi terburu-buru. Jadi kalau ngaji nggak usah terlalu nyari hataman, percuma. Kualitas ibadah itu lebih penting, bukan banyaknya amal, tapi istimewanya amal yang akan kita berikan itu lebih penting juga. Paham enggak? Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nah, makanya dikatakan orang kalau mau belajar Quran, orang kalau mau mendapatkan rahasia Quran harus punya ilmu. Gak bisa langsung beli buku terjemahan Quran terjemahan terus jangan. Kamu nanti pemahamannya lain-lain. Banyak orang itu wa wajadaka dhalan fahada, aku temukan engkau Muhammad tersesat. Kok bisa Nabi tersesat? Kenapa lu? Ini terjemahan, maunya ya apa, maksudnya ya apa, itu harus. Makanya dikatakan sama Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, al-ilm sumbuk. Ilm itu sumbuk, seperti kapal kecil. Apa kapal kecil itu bahasa Indonesia? Mochi apa poci apa namanya? Koci, sekoci, benih kuaci. Ilmu itu sekoci ya, sekoci. Iya pokoknya lah. Kapal besar itu kan nggak bisa deket ke pinggir, iya kan? Karena terlalu terlalu pendek datarannya itu kan takut nyangkut, jadi kan di tengah. Ya kalau sekarang sudah ada kalau dulu kan di tengah. Itu perlu yang namanya sekuci. Nah, oke sih nyaman al sekuci ini kan. Nah, baru diantarkan ke perahu. Dikatakan Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, al-ilm sumbuk wal Qur'an markab. Ilmu itu perahu kecil, Al-Quran itu perahu besarnya. Yang mau berlayar harus punya ilmu dulu, baru menuju ke Al-Quran. Ilmu ini pusatnya semuanya dari Quran. Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, ala innaha bahrun muhitun wa ghairuhu minal kutbi anharun tumaddu minal bahri. Quran itu adalah pusat. Ilmu-ilmu yang lain itu seperti sungai-sungai yang semua alirannya datangnya adalah daripada lautan. Paham ya? Nah, jadi kalau mau belajar dikatakan al-ilm sumbuk wal Quran markab, la yasil ila markab illa bisumbuk. Tidak akan bisa nyampe kepada kapal induk itu kecuali lewat kapal kecil untuk menuju kapal tersebut. Paham ya? Jadi harus punya ilmu. Kalau enggak jangan. Kok gini nih ya? Kamu punya ilmu enggak? Loh ini jangan. Pemahaman kamu masih pendek. Tanya ke orang alim, tanya ke orang soleh. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan juga, orang kalau baca Quran itu yang diperlukan 3 hal. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan orang yang mau baca Quran itu perlu 3 hal. Kalau sampai mau baca Quran, 3 ini penting. Apa yang pertama? Qalbun khasyi', hati yang khusyuk. Quran itu dinikmati. Jangan cuma yang penting jangan. Cari waktu kosong walaupun 5 menit.
walaupun satu lembar. Yang penting khusyuk. Paham ya? Khusyuk. Yang kedua, badan faring, hati yang tenang. Apa? Badan yang tenang. Ketika fresh, habis mandi, habis bersih sudah ganti baju, pikiran pas tenang, badan pas tepak enak, baca. Itu perlu kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari Al-Quran. Yang ketiga, wa maudhi'un khalin, dan tempat yang kosong, tempat yang sepi. Jadi kalau mau baca Quran, cari tempat yang sepi. Cari di rumah itu ada kasih tempat khusus, di situ baca Quran. Di tempat yang sepi tersebut supaya kita enak. Gak apa-apa kasih pengharum, kasih dupa kayak gini, dikasih dupa, kemudian ada AC-nya atau apa, baca, dinikmati Al-Quran supaya Al-Quran itu meresap. Sampean kadang belum mandi, yang masih sumpah tidak enak. Paham ya? Tiga ini kata Imam Ja'far Shadiq. Hati harus tenang, yang khusyuk, badan harus fit, harus pas tepak enak. Yang ketiga, tempat yang kosong. Paham ya? Kuburan bebe, bacaan baan lah di mamban. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib Syekhon. Saya dulu pernah setahun di satu kota namanya Mukalla. Mukalla itu di situ dimakamkan abahnya Habib Ja'far Pasuruan, namanya Habib Syekhon bin Ali As-Segaf. Saya pernah di sana. Habib Syekhon bin Ali ini As-Segaf pernah mengatakan, siapa orang yang menjadikan Al-Quran wiridnya, pagi baca walaupun sedikit, malam baca. Jadi kalau mau tanya wirid apa yang paling bagus, Al-Quran. Karena Nabi mengatakan bahwasanya afdhalul ibadati ummati tilawatil Quran. Ambil Quran walaupun selembar, walaupun satu kaca ini baca, jadikan wirid. Paham ataupun nggak paham, yang penting tiga tadi pas tepak. Hati ini harus khusyuk. Matikan HP waktu baca Quran, matikan HP dulu. Yang khusyuk, konsentrasi. Yang kedua, badan yang seger. Buat yang seger dong, mandi dulu, yang harum. Cari tempat yang sepi, yang enak. Siapa orang, kata Habib Syekhon bin Ali As-Segaf, yang menjadikan Al-Quran sebagai wiridnya, rutinitasnya, kegiatan yang wajib yang dia lakukan pagi sama sore, maka Allah akan berikan 4 kemuliaan. Quran dibaca pagi atau sore. Kapan waktunya? Monggo. Mau ba'dal asar, mau ba'dal maghrib, mau isya, yang penting dibaca. Baca 2 waktu ini, Allah akan berikan 4 kemuliaan. Al-Quran ini Pak, kalamnya Allah, nggak mungkin bisa baca kecuali orang yang hatinya bersih. Jadi baca Quran ini berat, nggak semua orang bisa. Dikatakan bahwasanya Sayyidina Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Ada juga yang mengatakan Sayyidina Utsman bin Affan, lau tahurat qulubuna ma syabi'at min tilawatil Quran. Kalau hati kita sudah bersih, nggak mungkin kenyang kita dengan Al-Quran, nggak mungkin kenyang, nggak mungkin kan kalau sudah. Tapi karena kalabal rona ala qulubihim. Tapi karena adanya hati yang karat karena dosa, ngomongi orang, hati ini kotor, sulit Al-Quran untuk connect. Nggak bisa connect sama hati. Bersihkan hati. Paham ya? Bersihkan hati. Dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang kalau jadikan wirid Quran, dijadikan rutinitas, pagi selembar, sekaca, walaupun 5 ayat, yang penting rutin, pagi malam, maka apa? Sa'adah fid dunya, dia akan jadi orang yang beruntung. Quran itu diturunkan lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril jadi malaikat, ratunya malaikat. Kenapa? Karena dilewati Quran. Nabi diberikan Al-Quran, dijadikan nabi yang paling agung.
Umat yang nerima Quran dijadikan umat yang paling agung. Bulan yang di situ ada Al-Quran dijadikan bulan yang paling agung. Jadi bulan Ramadan, kenapa? Ada nuzulul Quran. Nabi hatinya dituruni Al-Quran, dijadikan jadi nabi yang paling agung. Lalu bagaimana itu Al-Quran kalau ditaruh ke kita? Diturunkan ke rumah kita, akan jadi rumah yang paling bagus. Walaupun 5 ayat baca. Kalau bisa 1 kaca. Paham ya? Sa'adah, kamu akan temukan keberuntungan. Tapi ingat, baca Quran itu berat. Gak mungkin bisa sembarang orang. Baca Quran gak mungkin bisa sembarang orang. Jadi kalau Anda digerakkan baca Quran, Anda termasuk orang yang baik. Orang yang baik di mata Nabi dan di mata Allah. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Belajar baca Quran, ini adalah orang yang sangat hebat di sisi Allah dan Rasulnya. Yang kedua, apa? Salamah wa husnul aqibah. Orang kalau baca Quran, dia akan meninggal husnul khotimah. Jangan diamini, bukan doa ini, amalkan baru. Paham ya? Kalau mudah-mudahan husnul khotimah itu doa. Tapi ini siapa orang yang rutinitas, kata Habib Syekhon bin Ali As-Segaf, rutinitas pagi malam, pagi sore, pagi malam, 2 kali dalam sehari, diminum 2 hari sekali pilnya ini, maka meninggalnya akan dalam keadaan baik. Dulu ada sahabat namanya, kalau nggak salah, Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani itu tiap malam tahajud baca Quran. Sampai tabi'in yang namanya Sabit Al-Bunani ini ketika meninggal dunia, ada orang yang makamkan itu sesuatu yang penting jatuh. Kalau bahasa sekarang mungkin surat vaksinnya jatuh, daripada divaksin lagi nggak bongkar ya. Iya, pertama tuh Pak berhasil waktu boleh Pak Perode kan daerah makan gitu. Nah akhirnya karena ketinggalan surat, kan penting surat vaksin sekarang, mau jalan mau kemana kan perlu surat vaksin. Akhirnya minta izin sama keluarganya. Kenapa? Saya izin membongkar kuburannya Sabit Bunani sebentar. Kenapa? Surat vaksin saya jatuh. Kenapa? Ya kalau vaksin lagi mahal, terus saya takut nanti ini gak bisa ngurus apa-apa. Diizinkan. Ketika digali, di situ ditemukan Sabit Al-Bunani berdiri sedang sholat baca Al-Quran. Sabit Al-Bunani kaget. Yang apa namanya? Yang gali ini kaget. Ya Allah, ini tadi kan ditidurkan, kok bisa bangun sholat? Ditutup lagi. Ditanyai, gak jadi sudah, gak apa-apa saya vaksin lagi. Daripada saya stres gali orang kayak gitu, kaget saya nanti. Kenapa? Saya gali saudara kamu itu berdiri di kuburan sedang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat. Kok bisa dapat keistimewaan seperti itu? Apa katanya? Dijawab bahasanya, saudaraku Sabit Al-Bunani setiap malamnya sholat tahajud membaca Al-Quran dan memohon, ya Allah, kalau sampai ada hambamu yang kau izinkan untuk sholat di dalam kuburan, izinkan aku orang tersebut. Allah. Di Tarim ada makam namanya Al-Habib Musyayyah bin Abdullah. Habib Musyayyah ini di Tarim itu kalau sudah 70 atau 80 tahun, 70 tahun digali sudah hancur sudah. Kalau di Indonesia lebih lama, biasanya sampai 90-100 tahun baru hancur. Karena di sini kan apa namanya, tidak panas. Kalau di sana kan panas. Itu ketika dikubur, karena kuburan makam di makam Zambal itu kan banyak yang minta dimakamkan di situ, sehingga gantian dilihat sudah kuburannya rusak atau apa, digali atau ditaruh di atasnya. Jadi satu kuburan itu biasanya isi orang 10, sudah habis diisi lagi seperti itu. Ini Habib
ketika digali, Habib Musyayyah ini ketika digali kuburannya, beliau Al Habib Musyayyah duduk di kuburannya, duduk baca Quran, digali. Hah? Apa? Kaget yang gali. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng, tambahan dia. Baca Quran, kaget dia. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong lo gue en. Kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu nggak panjang umur. Takut Pak, ya apa? Ngelihat hal yang aneh, ngelihat hal yang aneh kayak gini, jasadnya utuh hidup di dalam kuburan, nggak boleh cerita mati. Aduh, berat, nyimpen rahasia itu berat. Akhirnya dia simpen nggak tenang. Ada apa Mas? Enggak. Mikir, enggak Dik, tak nyawa apa? Apa? Janda bandiki. Bangun aku jawab kamu janda. Akhirnya apa? Akhirnya didesak sama istrinya, cerita. Aku melihat makamnya Habib itu, ini Nabas, tukang gali kuburan. Ketika digali nggak taunya Habib sedang duduk di kursi emas dengan membaca Al-Quran. Cerita, nggak sampai seminggu mati. Dan ini cerita masyhur, disebutkan dalam kitabnya Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Syahab. Disebutkan di situ. Nah, artinya apa? Bahwasanya orang kalau sudah ngerasa dekat sama Allah, nggak mungkin puas dengan Al-Quran. Nggak bisa. Ada orang soleh ditanya, Syekh, orang dulu ini baca Quran kok kuat ya? Habib Abdurrahman Assegaf hatam Al-Quran berapa kali? Hatam Al-Quran dalam sehari itu 8 kali hataman Al-Quran. Sehari belum kali. Habis subuh sampai isyrok 1 kali. Tapi hafalannya di luar kepala. Dikasih barokah waktu dia sama Allah. Sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi SAW keberkahan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Kata ahli tafsir, itu Rasulullah keliling Isra Mi'raj, kembali ke tempat duduknya di dekatnya Ka'bah itu, tempat duduk yang diberdiri Nabi itu masih hangat. Artinya kok bisa loh, kok bisa orang yang punya waktu yang jalankan. Sama ulama dikasih contoh, itu contohnya gampang. Kayak sekarang ini seumpama ada semut, ya, semut ini ikut saya, ya kan, geger dari Pak norok ning Imam Habib. Pulang saya pulang, setelah pulang gak taunya Pak Sulaiman nelpon, Beb, kalau kosong Beb, jam 1 malam ini Pak, ini bakar-bakaran Beb. Bakar apa? Ya bakar ayam, masa bakar rumahnya orang. Oh iya ya, kalau mau iya dah, berangkat lagi saya ke sini, bakar ayam apa, duduk sini karena ada pengajian, surban imamah ditaruh. Semut yang tadi ikut duduk keluar, cerita katanya, kok teng seboro kana sia nggak bisa kayak gitu. Dimma Beb kotir wah. Iya nggak bisa. Bila? Iya, gelek. Kol sanga kol situng depak. Mak bisa cereng bandin nak ke masjid. Apanya meneprasi dia ban kadang 2 hari baru depak. Mau kuat masjid mapan. Mas, wah. Nah, kenapa ini? Karena si semut nggak jalan sendiri, dijalankan. Begitu Nabi. Dilewatkan buruk Isra Mi'raj. Allah yang punya waktu, Allah yang punya kendali. Paham ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi Habib Abdurrahman Assegaf itu dari subuh sampai isyraq 1 kali. Dari isyraq sampai duhur 1 kali. Dari duhur sampai asar 1 kali.
Asar ke maghrib 1 kali. Berapa? 4. Dari maghrib sampai subuh 4 kali khataman Al-Quran. Habib Abdurrahman As-Segaf. Kenapa bisa ulama dulu itu kok begitu kuat dengan Al-Quran? Ditanya, haluhum bil Quran kahalus syabab bil jawal. Keadaan mereka dengan Al-Quran seperti keadaan pemuda sekarang megang HP Android. Mulai jam 9 lihat TV sampai subuh, gak kerasa kok sudah subuh, padahal sudah 5 jam dia di depannya, sudah ngecas 2 kali. Kenapa? Nikmat. Begitu juga mereka orang soleh. Ada Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail. Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail ini kalau baca Al-Quran, Allah berikan kemuliaan, dari sela-sela giginya itu, keluar cairan yang manisnya itu seperti madu. Manis. Pada bimbian bangun tidur, coba nih, tak keng deye TV. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Makanya dikatakan sama Habib siapa tadi? Habib Syekhan bin Ali, orang yang menjadikan Al-Quran wirid dapat 4. 1, beruntung dunia, urusan dunia beruntung. Yang kerja kepingin untung, coba ayo dijadikan wirid ini. Dijadikan wirid. Beb, lupaan Beb, ngapal Quran ini sering lupa. Apa ada amalannya? Ada. Mau amalan? Ada. Dikatakan dalam hadis, diriwayatkan oleh akhrajahu Imam Tabrani. Ini nanti saya ijazahkan. Ini Habib Umar sering orang kalau lupaan sampai sering lupa baca ini, maka insya Allah Allah buat namanya ceket. Setelah ini saya ijazahkan. Setelah saya ijazahkan sampai ngomong gobil tu ijazah atau saya terima ijazahnya. Ya, ini saya ijazahkan untuk yang hadir atau yang dengarkan di YouTube atau yang dengarkan siaran ulangnya. Baca apa kalau untuk menguatkan hafalan, terutama para santri, namanya, atau para suami supaya nggak lupa sama istrinya. Baca ini. Apa bacanya? Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Salatan, 3 kali. Jadi baca Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Dibaca 3 kali pagi sama sore. Pagi itu kapan? Terserah, mulai sebelum duhur sudah. Sore itu setelah asar sampai malam. Jadi dibaca 3 kali. Paham ya? Dibaca 3 kali. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Dibaca 3 kali, insyaallah hafalannya akan kuat. Yang suka lupaan baca ini. Idza sahhatil ijazah, kalau memang sah ijazah yang saya terima dari para masyayikh di Tarim dan juga dari guru saya Habib Umar, ajaznakum, saya ijazahkan kepada kalian semua. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Paham ya? Jadi siapa orang yang membaca Al-Quran jadi wirid dapat 4. 1 beruntung, 2 husnul khatimah, meninggalnya husnul khatimah. Yang ketiga, jalbi kulli khair, bisa untuk menarik semua kebaikan. Terus ikleburin orang buka tuku pengin laris, Al-Quran baca. Dulu Imam Junaid Al-Baghdadi kalau buka tuku Imam Junaid Al-Baghdadi apa? Tokonya itu dibuka separuh, sholat duha
dengan membaca Al-Quran. Berapa? 200 rakaat. Jadi ke tokonya habis duhur jam 9 baru buka, 200 rakaat. Makanya yang punya toko kalau kepingin barokah bacai Al-Quran. Jangan ditempel Quran itu. Apa gunanya? Beli ayat 1000 dinar ditaruh di tokonya. Ente gantungi Quran, ente jual toko, jual Quran, kalau nggak dibaca ya percuma. Saya kan sering ngatakan, wirid dzikir yang bagus itu bukan yang ditaruh di rumah, bukan yang ditempelkan, yang dibaca. Quran itu dibaca, makanya bagus. Mau buka toko, baca Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah besok saya ijazahkan untuk amalan buat buka toko. Yang buka toko supaya orang banyak yang datang, banyak yang suka. Saya kasih ijazah amalan besok di Python. Cek setia betul tak cukup nasi celep kemarin. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, yang keempat, apa? Daf'u kulli dhar. Quran itu menjadi benteng dari segala bahaya. Corona, Quran baca Quran. Kenapa? Karena Quran itu obat. Quran itu obat. Sampai dikatakan inna hadzal Quran fihi masabih wan nur wa syifaa'us sudur. Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran itu obat. Makanya kalau mau sehat baca Quran, diamalkan ya. Ini amalan dari Al-Habib Syekhon bin Ali As-Segaf, abahnya Habib Ja'far bin Syekhon. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran wirid di pagi sama di sore, beruntung dunia akhirat, yaitu husnul khatimah, menarik segala kebaikan. Yang keempat, daf'i kulli dharrin, dan juga menjadi benteng daripada segala kejelekan. Paham ya? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rumah kepingin barokah baca Quran. Paham ya? Baca Quran. Sebisanya sudah kalau mau dibaca, terutama yang paling bagus baca Quran itu antara maghrib dan isya. Kalau bisa terutama jamaah Nurul Mustafa atau yang dengarkan waktu bertemu keluarga itu maghrib isya. Maghrib dan isya HP dimatikan, rokok sabe, ini yuk benges sabe, sutil sabe, TV matikan 1 jam cuman 45 menit. Adzan maghrib, sholat maghrib duduk. Yang bisa baca Quran baca Quran, nggak bisa baca Yasin, nggak hafal Yasin setel Yasin. Tak bisa, ada radio Ahbab, dengarkan ratib di Ahbab sampai isya. Duduk kan anak istri, nggak boleh megang HP, nggak boleh megang, duduk dengarkan di Ahbab, ada ratib, bisa baca Yasin, baca Yasin. Setelah adzan, ya Allah, apa yang saya baca semua saya kirimkan untuk orang tua saya dan orang tua istri saya yang sudah meninggal. Al-Fatihah. Mari cukup. Mari isya, saya rokok 3, engkok si makon, telok langsung ke rokok. Genten maghrib gele. Kor maca Quran kada lo ya, rokok. Mohon bisa yuk sisit tung beri mercon, malah leduk colon lagi. Paham ya? Sampai ada yang mau main HP, habis isya. Yang mau lihat TV, kakan TV ruah, habis isya. Jadi dengarkan ya, pesen satu waktu yang sangat istimewa. Sebenarnya waktu yang sangat istimewa itu ada 4, cuman 1 ini aja sudah jaga. Maghrib isya, jangan rokokan, jangan apa, duduk. Kalau bisa di musola, kalau lebih bagusnya sama keluarga. Maghrib bisa aja, habis itu mau jalan-jalan, mau ke mall, mau ke pasar malam, dermulem, apa? Jual molen apa jangan lah. Jadi saya pesan 1 waktu aja ya, dijaga antara apa? Maghrib, isya. HP taruh, TV taruh, semua jangan main. Ayo baca Yasin. Anak sampean yang pernah mondok, nggak punya, setel radio Ahbab. Beb, sering gangguan, ambil HP, setel Yasin. Dengarkan, enggak usah dipegang. Yasin ikuti wal Qur'anil Hakim sampai selesai. Tapi jangan ini nyetok, nyetel Yasin, jangan. Ya, tak bisa. Paham ya? Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Insyaallah besok rutinan ada di mana?
di Paiton, di mana Paiton? Bu Merleha, Bu Leha, gudang garam ke selatan sebelum anu ya, pokoknya sebelum Garuda, deki kan ada rami-rami sudah itu. Ya khair. Untuk kotak hasil arwah dan kotak 1.340.000. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih Bapak Sulaiman yang malam ini dalam acara ngeholen Pak Misdan, Bu Sulaiha, Pak Ra, Bu Arwi, Pak Rianto. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan pertanyaan ya, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih juga para tokoh masyarakat si hadir, Pak Ci Ahmadi, mudah-mudahan sehat terus. Ayo, beri pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa, untuk teman-teman yang ada di YouTube ya, pertanyaannya adalah apa keistimewaannya ketika seseorang itu membaca Al-Quran dijadikan wirid di pagi dan di malam hari? Istimewanya itu apa dan siapa yang mengatakan? Sekali lagi pertanyaan untuk teman-teman yang ada di YouTube, apa istimewanya orang yang menjadikan Al-Quran wirid pagi dan sore? Apa, dapat apa dia istimewanya kalau menjadikan Al-Quran wirid di pagi dan sore? Lalu siapa, Habib siapa yang mengatakan? Apa Habib yang kacamataan ini? Ayo, itu pertanyaan untuk teman-teman yang ada di YouTube. Dijawabnya lewat Instagram, bukan di YouTube ya. Jawabnya lewat Instagram ke inbox. Iya, di apa no? Iya pokoknya apa renting resleting apanya? Beda remel. Mesen. Iya sen ro lah kok rengkona tak tahu sen ro. Ayo untuk yang hadir di sini pertanyaannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya wahyu itu disampaikan kepada Nabi? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Bagaimana caranya sampainya wahyu kepada Nabi? Ayo. Mudah. Bagaimana caranya wahyu itu sampai kepada Nabi? Budi. Paling belakang itu mana? Bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siapa? Zulfa Beb. Dimma orang. Belakang Beb. Apa jam? Zulfa. Dimma orang. Mancang Pak. Tak mancang gagal. 1, 2. Dimma. Fa. Ben Fa. Dimma. Tak ada. Arola mancing macam gini nori. Apa jawabnya Fa? Nabi menerima wahyu dari malaikat dengan menyerupai sahabat Dahiyatul Kalbi. 2, datang kepada Nabi tidak kelihatan atau tidak ketahui orang. 3, seperti deringnya bel. Dari di mana Fa? Bulu Beb. Keraksan, bulu keraksan. Bulu pengkir wah, pengkir semampir. Boh, hahaha. Boh, ini pengkir semampir. Pengkir apa tengah? Selatan Beb. Oh selatan. Bulu selatan kena. Mudah-mudahan barokah, rezekinya barokah, umurnya barokah. Mana air? Jadi perempuan yang soleha. Mudah-mudahan di anak Pak. Punya Beb. Bu. Saya sarka, sar Habib kok punya Habibnya.
Terbarokah wa rezekin barokah anan soleh soleha rezekin barokah tanggo-tangga lagi na tu dipona oleh tak geridu melolo bila lagi na. Al-Fatihah. Kau yang ngasih. Sana. Kau yang ngasih. Dulu. Pertanyaan kedua. Allahumma shalli ala Muhammad. Di mereng perasi mata tidak siap jawab deh. Apa? Menit odus tak bisa jawab. Tedu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo, gempang wipon. Siapa tadi ada siapa yang tadi sholat di kuburan? Allah berikan kemuliaan untuk sholat di dalam kuburannya. Siapa tadi namanya? Siapa yang bisa? Ada? Ya, Pasir. Si, beri mic. Beri mic, Pasir, beri si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Serahnya mana? Habib Al-Musayyab. Ben capeknya mana? Mak Habib kayaknya. Serah mana? Ahmad Asir. Dari mana? Dari Wangkal, Ben. Siapa gila orang yang beri kemuliaan ben Allah bajeng ning kuburna? Habib Al-Musayyab. Salah. Halo, anu sama bini. Kok bini sohib ya? Syuting. Ibun Kordaro. Tiranya mana? Nur Laila Habib. Kakek Nur. Apa jawabnya Nur? Sabit Al-Bunani. Siapa? Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Pengen apa? Barakah rezekinya, barakah sehat wal afiyah wal lutuf wal afiyah. Al-Fatihah. Pengen hadiah kau. Yang mana? Kau media yang mana? Ini kita sana dah. Ya, karena roy kalak tangan nak gente matu hadiah nah. Jangan larangan dia benar. Ya salah. Matu kentena. Aneka matu edi ngaki. Sendi rezeki ngobengin. Area matu kula ajual ngode. Kula oleh dari Tanang, kanca kula langsung dari Yaman, dari Tarim. Ini madu murah. Botolnya bagus. Botolnya tuh loh. Terus di sini ada plastiknya. Jadi tinggal mencetok. Ben kental saya. Aneka hargana 50.000. Biar mele tak kira oleh harga aneka. Banding aki bik lain bon. Kula pun ngabi 10 jerigen jual aneka. Neka ning Madura banyak sih pesen 100 botol aneka. Jereng ngode. Si botol aja 100.000. Nah, aneka matu saya. Dan aneka kebe hadiah. Saya bisa jawab pertanyaan terakhir oleh matu. Allahumma shalli Ahmad. Saya terus ngobongin ngiring. Si Ahmadi suruh mulai kemarin. Hari hada wa hada ini sih. Kebe hada-hadaan ini. Oh iya. Mana matu borok mie wajan tangan. Ayo saya bisa oleh matu. Tijah Ahmadi menjawab oleh matu dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya adalah ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan kalau orang itu ingin membaca Al-Quran? Orang kalau ingin baca Quran itu apa yang harus diperhatikan? Berapa hal yang perlu diperhatikan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ilmu itu seperti
sekuci, iya sekuci, sekoci. Al-Quran kapal besarnya. Kalau mau kirim ke kapal harus lewat sekuci. Nah, yang mengatakan dawu kayak gini, can siapa ada bunga dia? Siapa sih ada bu? Siapa yang bisa? Oleh Matu. Ayo, ya. Tersalah. Ayo. Lihat mi, laki akademi. Hah? Terus ada, bener tak bisa paham iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Junaidi. Iya. Itu ada 3. Ben meni pembawa orkero lah menjadi tak pernah siaran. Nyaman suara ngebas gitu. Baru nih surbanin kalah suara kiai air. Udah, bebeno. Siapa nyaman? Agus Junaidi, Beb. Iya, dari mana? Dari Kertosono. Iya. Yang pertama kita kalau membaca Al-Quran. Coba cek dir. Coba main ngomong. Ya, hadirilah. Coba. Mama, lakuna pada pengajian ning Bengkok ning Python. Ning pada pengajian Nurul Mustafa Majelis Habib Qadir. Nah, mon bisa ria ban ketok situng pertanyaan, ketok situng wingo, jadi situng pertanyaan oleh matu kaki. Jadi lakuna ria pada pengajian ning Python. Majelis Habib Qadir ning Bengkon Bu siapa? Bu Lela, di Bengkon Bu Lela. Mancang syuting. Langsung buat pengumuman besok ini. Ayo. Kepada semua jamaah jangan lupa. Benja bener arwah pengumuman ring mate. Ya hadirilah si anu luah. Mon bisa mapan kok cocok tak usah pertanyaan kalah situng dia. Ya jangan lupa nanti acara pengajian untuk selanjutnya akan berada di Python, rumahnya Ibu Laila, Ibu Nur Laila. Anu ya pengajian Python Bu Nur Laila Majlis Laila sudah tepat Laila kok ganti Nur peminangan. Nur Laila. Ndak tak usah Nur lemare boleh. Laila Bengkon Laila. Ya, jombon Laila Majelis Habib Qadir. Jangan sampai terlewatkan. Harus tak oleh pegek, langsung oleh ria. Madu, tak usah pertanyaan. Semangat. Dilewatkan. Ya. Ayo. 1, 2, action. Ya, jangan terlewatkan besok pengajian umum dalam rangka yaitu pengajian yang di Nurul Mustafa yang dipimpin oleh Al Habib Qadir. Habib Qadir bi Abdul Qadir jadi Qadir. Ulang. Qadir Qadiran cengkol bi kawan. Are deh ire Habib reng metur kenapa kita pajudin nah. Ayo ulang. Ayo. Pokoknya mau tepak beri telok kesempatan dari setia. Gagal burung. Ayo. Sia-sia pengorbanan tadi. Ayo. Paleter. Wah, pokok jon semangat. Tambahin biko aing. Jon semangat boleh beri jajan. Jon semangat boleh beri batu 2. Ayo. Oke. Ya, bagus. Hadirilah untuk besok pengajian Nurul Mustafa yang dipimpin oleh Habib Abdul Qadir Ba'abud berada di Python di rumahnya Laila. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Udah. Pegak sekali. Terakhir. Marina langsung kalah. Ayo terakhir begini. Bagaimana? Coba terakhir. Paleter. Ya, oke. Nyebut Habib poro sekelan ngadu rumah Habib pada yerwa. Sekelan tangalen benih Habib ni kini dia. Dia. Habib Qadir. Ayo coba. Ayo. Oke. Para hadirin, besok hadirilah jangan dilupakan pengajian umum yang akan dipimpin oleh Habib Abdul Qadir Ba'abud. Bah, mabek ke. Ndalan.
Ya. Lupa deh, Beb. Si kayak ngain kada si penting. Oke, itu kalimat oke. Hadirilah. Ya. Terus pengajian di Python ya di rumahnya Bu Laila akan dihadiri oleh guru kita dia lah. Estana dengar ini kau tidak meningkau jangan cade ya keng buat tak bisa terus boleh lah. Oke. Oke nama jangan semangat ah. 1, 2, 3. Jangan berisik. Oke. Hadirilah besok pengajian umum yang berada di Python di rumahnya Ibu Laila yang akan dihadiri oleh Al Habib Abdul Qadir Ba'abud, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Mustafa dari Sebaro. Iya. Kakek bonte colok lah oleh matu je nyaman ruang. Salamatul lisan bilisan. Iya, nyaman lisan bilisan ya. Ya merdeka ya. Cik coba umpama lakuna beda orkes dina dari mana? Seboran Beb menorkes. Ndak orkes gambus tuh. Coba. Orkesnya apa Beb? Gambus. Iya. Jangan lupa hari Sabtu atau malam Sabtu hadirilah. Cok ngomong makin kok datang kafe orang yang berkawan. Bener lain Allah kok datang kafe orang. Kok meringakan malam Sabtu loh lain hari Senin gitu. Rebak rajem bin Beb. Rebak rajem bon tak kira nyapi sering orang dia. Ayo coba ulang. Jangan lupa hadirilah nanti malam atau besok malam orkes Gambus yang dipimpin oleh Habib Abdurrahman Asbab. Iya. Jagalah malam. Lam jalala Muhammad. Wan malam muka barakah. Lala matu jauh. Kalau matu lah itu umur makale simpan. Terbarakah termanfaat tinggi. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Terbalar muka sehat sedaja.